Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, konsentrasi di bidang produksi di Universitas Sarjana Wiyata Teman Siswa. Baik, di sini saya ingin menjelaskan beberapa cara untuk pengerjaan job bubut 1 dan 2, lengkap dengan gambar sketsa, alat mesin, alat potong, alat bantu, perhitungan, serta K3. Baik, saya akan menjelaskan di video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan pada job bubut pertama, lengkap dengan gambar sketsa, langkah kerja, alat mesin, alat potong, alat bantu, serta perhitungan dan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Baik, untuk gambar yang pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasang pahat setinggi senter dengan memutar tolpus agar sejajar dengan senter. Hal tersebut berguna supaya dalam pemakanan rata dan tidak meninggalkan sisa pemakanan. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah fudging dengan meratakan permukaan benda kerja. Caranya, pasang benda kerja dan cekam pada ragum. Kencangkan dengan kunci cak. Setelah itu, atur putaran RPM-nya. Setelah diatur, nyalakan mesin dan mulailah untuk membubut permukaan benda kerja. Langkah ketiga adalah membalik benda kerja. Caranya, lepas benda kerja dari ragum, lalu balik benda kerja, dan cekam kembali benda kerja pada ragum dengan menggunakan kunci cak. Langkah keempat yang harus dilakukan adalah fudging. Caranya, pasang benda kerja dan cekam pada ragum dengan kunci cak. Setelah itu, atur putaran RPM-nya. Setelah diatur, nyalakan mesinnya dan mulailah untuk membubut permukaan benda kerja. Langkah kelima, yaitu membubut rata dari diameter 30 menjadi diameter 24 sepanjang 30 dengan cara menggeser eretan memanjang secara pelan-pelan dengan pemakanan maksimal 1 mili dan tidak lupa diukur diameternya dan panjangnya dengan menggunakan jangka sorong agar presisi ukurannya. Langkah keenam yaitu pensenveran 2x45 dengan artian 2 adalah mili dan 45 adalah derajat. Berfungsi untuk menghilangkan ketajaman dengan cara memberi sudut pada bagian yang tajam. Dengan cara menggunakan pahat chamfer dengan memainkan eretan melintang untuk kedalaman dan eretan bawah untuk mengatur jarak yang ditentukan. Langkah ketujuh adalah membalik benda kerja. Caranya, lepas benda kerja dari ragum, lalu balik benda kerja dan cekam kembali benda kerja pada ragum dengan menggunakan kunci cak. Langkah ke-8 yaitu membubut rata dari diameter 30 menjadi diameter 28 sepanjang 20 dengan cara menggeser eretan memanjang secara pelan-pelan dengan pemakanan maksimal 1 mili dan tidak lupa diukur diameternya dan panjangnya dengan menggunakan jangka sorong agar presisi ukurannya. Langkah ke-9 yaitu pensenveran 2x45 yang berarti 2 adalah mili dan 45 adalah sebagai derajatnya. Berfungsi untuk menghilangkan ketajaman dengan cara memberikan sudut pada bagian yang tajam dengan cara menggunakan pahat chamfer dengan memainkan eretan melintang untuk kedalaman dan eretan bawah untuk mengatur jarak yang ditentukan.
Langkah ke-10 adalah penilaian. Baik, untuk selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan untuk job bubut yang kedua. Lengkap dengan gambar sketsa, langkah kerja, alat mesin, alat potong, alat bantu, dan perhitungan serta K3. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah memasang pahat setinggi senter dengan memutar tolpus agar sejajar dengan senter. Hal tersebut berguna supaya dalam pemakanan rata dan tidak meninggalkan sisa pemakanan. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah fudging atau disebut dengan meratakan permukaan benda kerja. Caranya, pasang benda kerja dan cekam pada ragum. Kencangkan dengan kunci cak. Setelah itu atur putaran RPM-nya. Setelah diatur, nyalakan mesinnya dan mulailah untuk membubut permukaan atau fudging benda kerja. Yang ketiga adalah membalik benda kerja. Caranya, lepas benda kerja dari ragum, lalu balik benda kerja dan cekam kembali benda kerja pada ragum dengan menggunakan kunci cak. Langkah yang keempat yang harus dilakukan adalah fudging. Caranya, pasang benda kerja dan cekam pada ragum dengan kunci cak. Setelah itu, atur putaran RPM-nya. Setelah diatur, nyalakan mesinnya dan mulailah untuk membubut permukaan benda kerja. Yang kelima, yaitu membubut rata dari diameter 30 menjadi diameter 24 sepanjang 27 mili. Dengan cara menggeser eretan memanjang secara pelan-pelan dengan pemakanan maksimal 1 mili dan tidak lupa diukur diameternya dan panjangnya dengan menggunakan jangka sorong agar presisi ukurannya. Yang keenam, yaitu membubut alur dari diameter 24 menjadi diameter 20 sepanjang 5 mili. Dengan cara memajukan eretan melintang secara perlahan dan menggeser eretan memanjang secara pelan-pelan dengan pemakanan maksimal 1 mili dan tidak lupa diukur diameternya dengan panjangnya dengan menggunakan jangka sorong agar presisi ukurannya. Yang ketujuh, yaitu center drill. Berguna untuk mengawali sebuah pengoboran dalam suatu benda. Akan tetapi, dalam hal ini bukan digunakan untuk job pengeboran, melainkan job tirus berikutnya. Digunakan sebagai tempat untuk menahan putaran benda kerja dengan menggunakan senter putar saat proses tirus berlangsung. Hal tersebut berguna agar benda tidak oleng saat pemakanan berlangsung, terutama pada saat penirusan. Langkah ke-8 yaitu penirusan. Dengan cara rumah pahat eretan atas dimiringkan sesuai dengan sudut tirus 2 derajat. 2 derajat diperoleh dari perhitungan TG. Diameter terbesar dikurangi diameter terkecil dibagi 2. Diameter terbesar adalah 24, sedangkan diameter terkecil adalah 20. Dikurangi dan dibagi 2, dan hasilnya adalah 2 sebagai derajat. Sehingga ditemukanlah 2 derajat tersebut. Setelah dimiringkan, maka kuncilah agar tidak lepas saat pemakaran berlangsung. Maka hidupkanlah mesin dan mulailah penyayatan dengan menggunakan eretan atas untuk kedalaman tirus dan eretan bawah digunakan untuk mengatur seberapa panjang tirus yang diinginkan. Langkah ke-9 yaitu pensenforan 2x45, yang dimana 2 adalah sebagai ukurannya dan 45 adalah sebagai derajatnya. Berfungsi untuk menghilangkan ketajaman dengan cara memberi sudut pada bagian yang tajam, dengan cara menggunakan pahat chamfer dengan memainkan eretan melintang untuk kedalaman
dan eretan bawah mengatur jarak yang ditentukan. Yang ke-10 adalah membalik benda kerja untuk pengerjaan langkah berikutnya. Caranya, lepas benda kerja dari ragum, lalu balik benda kerja, dan cekam kembali benda kerja pada ragum dengan menggunakan kunci cak. Yang ke-11 yaitu membuat rata dari diameter 30 menjadi diameter 24 sepanjang 25 dengan cara menggeser eretan memanjang secara pelan-pelan dengan pemakanan maksimal 1 mili dan tidak lupa diukur diameternya dan panjangnya dengan menggunakan jangka sorong agar presisi ukurannya. Langkah ke-12 yaitu membuat alur dari diameter 24 menjadi diameter 20 sepanjang 5 mili dengan cara memajukan eretan melintang secara perlahan dan menggeser eretan memanjang secara pelan-pelan, juga dengan pemakanan maksimal 1 mili dan tidak lupa diukur diameternya dan panjangnya dengan menggunakan jangka sorong agar presisi ukurannya. Langkah ke-13 yaitu penerusan dengan cara rumah pahat eretan atas dimiringkan sesuai dengan sudut 3 derajat. 3 derajat tersebut diperoleh dari sebuah perhitungan, di mana diameter terbesar adalah 24 dan diameter terkecil adalah 18, lalu dibagi 2. Nomor 2 dan ketemulah 3 sebagai sudut penerusan. Setelah dimiringkan, maka kuncilah agar tidak lepas saat pemakanan berlangsung. Maka hidupkanlah mesin dan mulailah penyayatan dengan menggunakan eretan atas untuk kedalaman tirus dan eretan bawah digunakan untuk mengatur seberapa panjang tirus yang diinginkan. Langkah ke-14 yaitu center drill, berguna untuk mengawali sebuah pengeboran dalam suatu benda kerja. Caranya adalah menggunakan kepala lepas sebagai pemakanannya dengan alat potong berupa center drill sebagai awal pengeboran. Langkah berikutnya adalah yaitu dengan menggunakan mata bor 5 sedalam 25. Di saat mengebor, jangan lupa diberikan oli atau coolant pendingin agar tidak panas atau aus dan jangan lupa diukur kedalamannya. Langkah ke-16 yaitu menggunakan mata bor 8,5 sedalam 25 mm. Di saat mengebor, jangan lupa diberikan oli atau coolant agar tidak panas atau aus dan jangan lupa diukur kedalamannya dengan menggunakan jangka sorong agar presisi. Untuk yang terakhir adalah penyelesaian, yaitu dengan cara penilaian.